sahabat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Ketika remaja, kalau liburan, saya sering diajak ayah ke Bandungan untuk melihat usaha ulat sutra yang akan menghasilkan benang-benang sutra. Di sini saya sering asik mengamati sebuah kepompong yang dimulai dari sebuah lubang kecil. Saya memperhatikan binatang kecil yang terus berusaha mendorong tubuhnya keluar dari celah kecil tersebut. Wow, itu pemandangan yang horor, yang menegangkan. Binatang kecil itu berusaha berjuang keras, walaupun cuman langkah-langkahnya kecil, pelan, dan sering berhenti, tapi ia terus saja memaksa diri untuk keluar dari kepompong itu. Sahabatku, rasanya gak tega ya melihat makhluk kecil yang tak berdaya itu berjuang sendirian tanpa bantuan dari luar. Oleh sebab itu, saya memutuskan untuk membantunya dengan mengambil gunting, lalu membuka lubang itu, melebarkannya, sehingga makhluk kecil yang ternyata adalah calon kupu-kupu itu dapat keluar dari kepompong itu. Binatang kecil si calon kupu-kupu itu akhirnya dapat keluar dari kepompong dengan mudah, karena lubangnya sudah saya buka lebih lebar. Namun apa yang terjadi? Kupu-kupu itu kelihatan sangat kecil dan sayapnya tidak bisa berkembang. Saya terus asik memerhatikan dan berharap sayap kupu-kupu kecil itu akan segera mekar sehingga dapat menopang tubuhnya. Tapi setelah lama menunggu, ternyata harapan saya pupus karena kupu-kupu itu kenyataannya tidak pernah bisa terbang dan hanya bisa merayap dengan tubuh yang lemah dan sayap yang terlipat. Saya sedih sekali melihatnya. Kasihan banget. Mungkin ia tidak akan pernah bisa terbang lagi. Saya jadi bingung, bukankah saya telah melakukan kebaikan dengan membantu kupu-kupu itu keluar dari kepompongnya? Tiba-tiba saya dikejutkan dengan tepukan pelan di pundakku. Ternyata ada sahabat ayahku yang berdiri di belakang memerhatikanku terus dan kemudian mengajariku. Nak, saat seekor calon kupu-kupu berjuang keluar dari kepompongnya, ia akan mengeluarkan seluruh cairan dari tubuhnya yang membuat sayapnya berkembang dan siap terbang begitu keluar dari kepompong. Ini adalah keajaiban alami yang harus dijalani oleh seekor calon kupu-kupu jika ia mau bisa terbang dan kuat. Pak Mintarjo, sahabat ayahku itu pun tersenyum dan kemudian mengajakku ke dalam untuk makan siang bersama. Peristiwa ini tidak pernah saya lupakan dan terus menginspirasiku bahwa dalam hidup ini ada harga yang harus dibayar dan tidak ada sesuatu yang gratisan. Karena itu, jika ingin berhasil dan bisa terbang, mulailah dengan mengupayakan segala sesuatu dengan serius dan tanpa mengenal lelah. Sebab perjuangan yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Seseorang yang hidupnya serba enak dan gampang mendapatkan segala sesuatu, ia tidak perlu berjuang apapun untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan. Tentu, hidup nyaman seperti ini juga ada dampaknya bagi kehidupannya. Ia akan gampang menyerah, putus asa saat menghadapi permasalahan yang sulit. Akibatnya, ia tidak akan pernah dapat terbang dengan sayap yang sudah patah dari awal kehidupannya. Nah, sahabatku,
biarkan sayap-sayapmu berkembang dengan tegar, kuat dan gagah. Karena sayap inilah yang akan membawamu ke alam bebas kemanapun kamu menghendakinya. Dan perjuanganmu sejak awal tidak akan pernah sia-sia jika itu memang hasil usahamu sendiri. Orang yang berani menghadapi ujian iman yang dihadapkan Tuhan kepadanya, ia akan menjadi orang yang tangguh dalam iman dan selalu hidup dalam rasa syukur. Karena itu jangan heran, justru ketika kita berdoa mohon kekuatan, Tuhan menghadapkan kita pada kesulitan agar menjadi kuat. Saat kita memohon kebijakan, justru Tuhan menghadapkan kita pada permasalahan yang membuat kita bimbang dan membutuhkan ketegasan dalam mengambil keputusan. Saat kita memohon keberanian, Tuhan malah menghadapkan kita pada rintangan yang sulit. Saat kita mohon cinta yang berkelimpahan, justru Tuhan menghadapkan kita pada orang-orang yang sedang dalam kesulitan dan perlu bantuan kita. Saat kita memohon kesabaran, Tuhan justru menghadapkan kita pada orang-orang yang sering membuat kita jengkel. Sahabatku, ingat selalu ya, kita tidak selalu akan menerima apa yang kita inginkan. Tapi percayalah, kita selalu akan menerima apa yang kita butuhkan. Oleh sebab itu, jika kita ingin belajar terbang, hadapi semua kesulitanmu dan upayakan menyelesaikannya sekuat tenagamu. Dan bersyukurlah untuk kesempatan yang Tuhan berikan, dan sekaligus bersyukurlah bahwa Tuhan percaya kamu dapat mengatasinya sehingga Ia dapat mempercayakan hal-hal besar dalam hidupmu. Salam sehat selalu, dan Tuhan memberkati. Subscribe channel ini untuk mendapatkan update video terbaru. Bagikan video ini agar menjadi saluran berkat inspirasi bagi orang yang Anda sayangi.